Dia 8-nya menang. Gue bisa bilang 9 bahkan. Iya kan? Gue bisa yakin 9 sih. Kayaknya nggak nyampe 8, 9 juga Itu yakin. terburuknya kan? Iya, itu individu skill ya. Kita ngomongin God Laner, as a God Laner. Iya, Karena iya, di iya. sini dari Anapel head to head sama Albert, di God Lane juga ada Eman versus Erlan. Iya, iya. Dan bahkan di roamernya yang sama-sama sedang mencari jati diri. Kenapa? Light baru hadir di Indonesia. Masih menjadi pertanyaan ingat, gak seluruh impor itu berhasil. Gak seluruh roamer impor berhasil. Jadi ini yang akan kita lihat dan saksikan. That's why kenapa gue merasa match 3 ini akan seru banget. Wah, tapi tahan dulu, ada 3 band di sini. Matilda, Gatot Kaca, dan juga Luoyi. Sementara ada Yevgeny dan juga Zushin yang dibuang sama EVOS, tapi first pick-nya Badang untuk Luke. Wow. Gua tahu sih memang dari Luke sendiri juga dia powerful banget dengan badangnya. Yang kadang bikinnya tuh full cooldown, kadang ada diselipin 1 damage. Ya gue suka emang dengan badangnya Luke, tapi ini berarti membuat dari EVOS-nya memilih Joy kah? Suyo kah? Harit kah? Buat Joy Granger sih, kah? buat Joy. Joy Granger? Badang plus 1 bahasanya ya, walaupun satunya. Ada Granger dan Suyo ternyata diambil. Oke, berarti kalau dia pakai Suyu, tandanya dia akan bermain dengan objektif. Udah pasti. Dia dan akan still objektif apa yang akan dimainkan sama Albert kali ini. Dan kalau kita melihat Granger dan Suyo, berarti kondisinya dari sosok Heron akan dibiarkan seorang diri nantinya. Dia akan dibiarkan. Kayaknya untuk sekarang juga Joy dan Harit yang tadi udah sempat kita mention ya, kalau misalkan dua-duanya bisa dalam satu tim, yang biasa dibagi nih, kayak Joy-nya sama Granger boleh deh, physical dan juga magicnya jadi balance kan. Dan mungkin sekarang dengan keadaan Bigetron yang sedikit lebih diunggulkan untuk early game, karena dengan adanya Joy dan juga Harit ini akan membuka potensi bahwa mereka bisa bermain lebih cepat lagi di fase tempo 5 menit awal. Tapi obvious, aku kira akan menuju ke Jawhead. Karena seperti kita tahu ya, untuk Suyo Jawhead-nya EVOS ini masih susah banget untuk bisa dihentikan di early game. Tapi gue suka juga Povius sih. Iya, dari landingnya yang gak kalah-kalah banget, tapi pegang dari turtle-nya tuh jadi make sure lah. Hitungannya kayak EVOS nih, turtle pertama, dia udah lebih dari 70% harusnya. Ya, buat juga Ben. Kenapa kalau bisa Povius dibandingkan mungkin Big Jawhead yang sangat kuat untuk seorang King? Kondisinya ini badangnya masih tanda tanya besar. Ya, tapi ini ya resiko yang harus diterima bahwa Dan Jawhead jelas. masih bakal di-ban, bakal dibuang begitu saja dengan adanya 2 band di bawah. Dan kali ini tertuju kepada EXP laner Luke yang mungkin sudah tertuju juga kepada Badang. Apakah nanti Badangnya akan di-switch ke arah dari roamer untuk line? Karena kita sering melihat nih, line ini kerap kali menjadi orang yang menciptakan inisiasi kedua setelah EXP lanernya. Cukup setuju juga. Tapi jangan lupa ya, inget Luke tuh inget Masya tau. Dia punya power pick yang bisa dibilang udah belum muncul sekarang. Tapi dia punya itu kayak di ranked bersama partinya Anomali, dia sering munculin untuk beberapa kali. Bahkan ketika dia bilang udah mode serius dulu, akhirnya bisa. Tapi Masya ya, ketika memang butuh physical damage dealer dan sudah ada Badang di depannya, apakah ini akan menjadi pilihan yang efisien? Aku nggak bilang bijak, karena kalau ngomongin bijak ya udah hero power. Ya, Tapi efisien nggak kebetulan? mungkin yang lebih pasti kayak badan yang cukup kuat di depan, atau ambil badangnya biar line juga lebih leluasa dengan hero lainnya. Cuma ya, gua ngerasa kalau memang kurang fisikal sekalian kira Oke, kalau gua bilang sih sekarang ada baiknya mereka ngambil mid ya dulu ya. Mid line-nya dulu mereka mainkan, Untuk mereka siapkan. Untuk EVOS, kalau gua ya. Baik sana. Ke sana boleh. Mau main Cecilia juga boleh. Dan Ailos ternyata. Tapi kalau ngeliat Vexana ya malah lebih bagusan di Torino sekarang dilihatnya. Untuk Bigetron ya, Untuk Bigetron lawan kayaknya 3 melee gini gua ya? lawan 3 melee, terus juga dari segi jarak dan juga efek sisinya sangat oke dengan Eternal Guard. Wah, sukanya EVOS nih mungkin main Cecil ya, karena dia butuh late game insurance juga. Iya, Granger iya. memang late game. Granger sorry, memang Marksman, tapi dia nggak late game banget. Gak late game banget, dan kalau dibandingkan dengan Cecil ya, late gamenya kayak lebih pasti Cecilian. Iya. Oke, jadi ada 2 juga asuransi yang lumayan lah hitungannya. Mid game ini dipegang Granger dan Suyo, late game ini dipegang Cecil. Bisa jadi, tapi satu tantangannya itu apakah masuk ke dalam pool hero-nya? Kita tahu Nahato. Dia terbilang baru dan masalah terbesar pasti ada di hero pool. Chip, Faramis. Waduh, Valen, Berarti ini kita bakal melihat bagaimana tim fight besar yang akan terus-menerus dijalankan dari early game ya. Jadi kayak big over dia mainnya. Bigetron bener-bener tahu power spike mereka kuat di early game, jadi mereka nggak mau menyia-nyiakan
kemungkinan ganking kecil yang untuk menambahkan pundi-pundi gold dari shortcut Valentina. Terpaksa Valentina sih lebih tepatnya deh. Harus di react. Iya. Tadi gue pikir kalau nggak Valentina, hero yang utility gitu kan, yang cepat untuk ngancurin, tapi Yves udah di ban. Jadi kayak, iya opsi mereka tipis banget sih. Opsi mereka sangat tipis, apalagi kalau misalnya kita lihat mereka nggak mau cuma react doang, Prof. Kalau dia udah pick terhadap sosok Valentina, mereka juga ingin make a move. Harusnya Mereka pengen make a move juga, Lim. Mereka Harusnya mau iya, gimana harusnya iya. caranya? Gankingnya ini dibahas dengan ganking. Atau ya jangan-jangan nanti bakal start duluan ya untuk mengambil ke arah Netherrealm, sehingga nanti Faramisnya juga bakal sama-sama beradu dari segi bagaimana ketahanan tubuh dari Netherrealm itu sendiri, dan siapa yang lebih mampu untuk bertahan lama, dia yang mungkin akan memenangkan tim fight besar 5 lawan 5-nya. Oke, ini adalah salah satu match yang sentimental di MPL Season 15. Mampukah Anafel membuktikan pada tim lamanya, dan juga mampukah Heki membuat Big Veteran Esport menyesal atas kehilangannya? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of town. Mungkin di mid lane nih yang akan menjadi jalur pertempuran mereka, apalagi dua-duanya tipikal clear bareng, dan ya kita udah lihat bahkan mereka kumpul di match. Pasti sih. Siapa yang bakal lebih cepat untuk move ya? Terutama untuk duo mid lanernya. Mungkin itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Dan siapa yang bakal ke-trigger duluan untuk flickernya? Terutama untuk para mid laner kita. Battle spell yang sangat penting sekali untuk Purify dari Moreno. Yes. Dia nggak bakal punya tambahan nih untuk skin mechanism, karena dia tidak menggunakan flicker. Cooldown. Tapi jangan lupakan, dari Moreno di sangat kuat dengan menggunakan Faramis. Di saat zamannya Faramis itu lagi prime. Salah satu player yang sangat tepat menggunakan Faramis itu Moreno. Gampang Selain bilangnya. Aboy masih top 1, itu nggak usah dibohongin. Gampang bilangnya. Iya. Pas Faramis masih top altar. Iya. Benar. Oke, kita lihat Anafel di depan sana bakal coba diselamatin oleh seorang Luke. Jangan sampai ada first blood di saat tampil pertama belum muncul. Dan informasi yang telah didapatkan di mana para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan Albert. Di di depan sana Albert diselamatkan oleh seorang Erwan. Kombinasi yang cukup cover dan marksman itu nggak harus tunggu jadi untuk nge-cover jungle-nya ketika jungle-nya coba initiate atau coba untuk masuk ke jungle lawan. Ya seperti biasa ya, minimal kalau misalkan ingin membantu temannya untuk Nah. mundur, keluarkan beberapa skill aja Iya, untuk bisa cukup. mengancam. Ya, apalagi itu Gertak-gertak sambel nih. mau ngambil jungle sendiri kan, maksudnya dia mau invade jungle nih, nggak ada salahnya kok untuk ngebantu. Betul. Menangin Yes. jumlah seenggaknya, Iya. seenggak ada damage ya tetap aja akan berasa. Kehilangan satu wave tuh emang nggak masalah kok. Daripada kehilangan teman. Iya, gertak-gertak sambel. Nggak salah sih. Gertak-gertak sambel tuh nggak masalah. Oke, Nggak masalah. tapi tertawa pertama ini juga menjadi template yang sudah kita baca dari awal untuk EVOS langsung dicetak. Tapi tentunya para pasukan dari tim Bigetron mereka tidak akan tinggal diam karena Anafel bersama dengan kawan dan saya mau posisi di lapangan Retribution. Kali ini overall seorang Anafel. Albert, Miss Retribution yang sangat jarang kita lihat dan para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Para Miss dari seorang Moreno menjelaskan para pasukan dari tim Bigetron di duel dalam belakang. Loh, Albert take down, one last hit. Ternyata di sana Ricky tidak akan tinggal diam. Waspada bahkan 2 poin kill di tangan seorang Anafel. Satu miss Retribution berubah segalanya dari tim EVOS. Oh, bahkan ini sampai invade ke arah jungle-nya. Dikit lagi akan ada perbedaan level yang lumayan terlihat. Wah, signifikan langsung. Signifikan langsung perubahannya. Wah, Dan ini keuntungan yang berlipat ganda buat Anafel. wow, in miracle. Kali ini benar-benar percaya Bigetron mampu membawa kemenangan untuk kali ini, dan 5 caster yang tersisa menuju ke arah EVOS. Posisinya tertukar seperti Eternal dan juga Virgo. Oke, tapi ini 3 poin kill yang semuanya diambil Anafel. Ini snowball sih di depan mata ya. Ya udah pasti sih. Kill, Anafel menang, dan bahkan hanya butuh 3 menit Bisa, geng. Sterling Gak bisa cepet. berikan untuk first item priority-nya. Jangan, Lagi dengan jangan. Temporal Rain yang akan terus-terusan fight. Mungkin bisa. Full buff-nya akan dimiliki 2 bahkan untuk Anafel. Dan level secara individu pun akan terlihat. Dan tentu ini akan membantu para gold karena sharing EXP dari Turtle yang akan menangkan Eman untuk saat ini. Itu kan tinggal tunggu aja nanti kan, udah dikasih 2 line dari goldnya. Biasanya di sekitar menit 3 sampai 4 udah ada berkumpul, karena biasanya berkumpul juga kan. Levelnya di atas soalnya. Dia bawa XP, kecuali memang mereka mau 5-man fight, mungkin akan regroup semuanya di area mid. Wow, audience prediction-nya ini nggak bisa dipungkiri. EVOS Fams bergetar. Dan ini dia match merah melawan biru.
Kalau semua Dimana no. satu turtle pertama berubah 2000 gold ini sangat jauh. Dan kita lihat Iya, Arsenal Tore. sudah mendapatkan 3 poin kill. Dan jangan sampai shutdown ini ketika tim fight yang terjadi di arah top lane didapatkan oleh Erlan. Jangan sampai. Ya, poin killnya akan sangat-sangat cair sekali terutama untuk Erlan. Comebacknya bisa sangat tercipta dengan cepat. Mid lane mau dipaksa ini buat Regi. Oke, mau dipaksa Regi untuk bertahan di depan sana. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS, mereka kali ini agak sedikit terlambat untuk merespon. Berbeda dengan game dari Turtle yang pertama, di mana respon pertama dibuat oleh Albert. Tapi kali ini berbeda, mereka akan melakukan takeover. Lalu ada Erlan di depan sana, Albert bisa untuk masuk ke dalam dan the power of retribution! Albert! Takeover dengan full server berhasil mendapatkan Turtle. Tim fight tambahan tidak akan mau tinggal diam. Regi di depan sana mencoba untuk memaksa menghilangkan paksa. poinnya, tapi tim fight terjadi. 2 poin kill dihilangkan oleh para pasukan tim EVOS. Mereka tidak akan mau tinggal diam. Respon yang sama seketika dengan perebutan Turtle yang pertama. Responnya percis. 2 poin kill plus turtle ini menjadi turnamen yang bagus banget, bahkan lihat goalnya dari 2000 gold mulai ditarik. Swing langsung 1500. Bayar utang mereka, Profesor. Ya, double kill didapatkan oleh Natko. Bahkan membuka window baru ya, biar Erlan bisa mendapatkan farming yang sepadan. Bisa terlihat dari segi goldnya, ada perbedaan 800 di sana. Yang sangat-sangat identik antara combo planner ini. Dan menuju ke Skypierce. Harus lebih berhati-hati mungkin untuk Light dan juga Luke. Karena sesaat lagi mungkin perlahan-lahan efek dan lethality akan dimiliki oleh Erlan. Itu mungkin yang akan merubah gamenya, karena EVOS sekarang sudah mulai pegang kendali dan tempo. Oke, Heman dengan Starlium, Oh, Skypierce, Erlan. kompo Crono Desa udah bisa jalan dengan sempurna. Ya. Tapi hati-hati dengan Erlan nih, damage Erlan yang tadi kita tahu goldnya itu beda lebih banyak kan. Harusnya lebih maksimal lagi. Dan Ya. kita tunggu juga ada pemilihan dari Natko juga, apa yang bakal dia ambil selanjutnya. Harus Netherrealm. Harus Netherrealm, karena di Turtle 1 kenapa bisa kalah teamfight? Itu tadi Natko, dia mengambil ke arah dari Scrag. Itu yang mungkin membuat belum jadi jauh lebih dominan dan teamfightnya bisa dipegang sama Moreno. Gimana kalau shortcutnya dia? Dia gaking duluan berarti. Tergantung apakah dia sudah menang gold banyak. Situasinya kan, kalau dia Situasinya. pengen ngambil landing jauh menurut gue lumayan worth it sih. Ya, tapi kalau lagi fit-fit kayak gini kayaknya enggak deh, dan Regi bahkan. Kan Netherrealm nggak sih? Karena kondisinya tuh. Iya. Mereka akan team fight kembali Masih di adu turtle yang kosong. ketiga. Dan lihat Anafel, one by one situation bersama dengan Ades, seorang Erlan, minimal di depan sana. Di save! Langsung orang Paramis. Dengan dua Netherrealm di depan sana, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka memasang team fight tambahan. Light pun tumbang. Oke, Dia masih bisa selamat. One last hit. He still survive. Dan bahkan Regi tidak akan tinggal diam. Ini mungkin adalah salah satu game terganas yang pernah Regi mainkan. Penyelamatan dari Natko tadi, Netherrealm yang bisa membeli nafas, membeli nyawa untuk tim. Lihat, ini salah satu game terganas Regi nggak sih selama dia main dengan weekend pertama. Lihat dia memaksa menuju ke belakang. Loh, klik for defensive, memaksa dengan adanya Albert, tapi ada fail. Harus menuju ke arah belakang, dia tinggal diam dan lihat tim fight-nya. Memaksakan 2 point kill tambahan, menghilangkan Eman menjadi sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil membuat Big Game selalu yakin kalau tim fight yang akan mereka jalani mereka akan menang. Tapi itu trapping. Dark Wave dari Regi langsung jadi game changer. Yes. Dan ini benar-benar langsung mengubah goldnya dari yang awalnya Bigetron unggul 2000. Sekarang EVOS yang unggul 2000, comeback 4000 Lim, secepat itu dengan 2 turtle. Dan gue suka banget glorious pathway-nya Hengki tadi dari Ki yang bisa langsung menutup jalan pulang dari teman-teman Bigetron. Itu kayak seakan-akan dead end, makanya sampai ada korban. Ya mungkin memang 3 yang selamat, tapi korbannya Eman. Ya, korbannya mahal banget Eman yang dengan flicker ya, bukan kondisinya. Dia nggak pakai purify, pakai flicker aja masih ketangkap. Karena udah mengeluarkan flicker sebelumnya. Cuma, balik lagi. Kita lihat, Regi ternyata bersinar sekali untuk match kali ini, Profesor. On fire ya. On fire, ini mungkin match terganas Regi selama dengan line up seperti ini. Ya, pasifnya lebih mudah terisi ya. Dan Oh, Light masa tim di depan sana, tapi lihat Light harus tumbang itu saja. Langsung ada Fist Crack, tapi dengan Paramis dan ada yang mundur ke arah belakang para pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang tim fight terus. Mereka nggak kenal kendor. Mereka tidak akan berhenti dan bahkan Albert standby untuk menyelamatkan Hengki. Keras banget sih itu yang terjadi dengan bagian depan Regi dan juga Ki. Gak gampang ditembus midnya, berhasil dibongkar. Wah, tapi dua ultimate loh tadi keluar, Prof. Ya. Dan ada 2 shortcut tadi ya yang dibuka juga. Tentu ini bakal menciptakan sebuah keuntungan secara individu untuk Erlan, karena Erlan dari tadi mendapatkan assist dengan bebasnya. Dia mendapatkan posisi yang sangat nyaman sekali. Dan Navel harus
menurunkan sedikit power team fight dia karena dia harus mencari level secara individual. Udah mulai dikejar sama Albert soalnya. Menurunkan intensitas team fight atau merubah permainannya menjadi flanking game. Yang dimana dia datang udah stack 3 Yes. langsung Electric Fan Beats. Betul. Mungkin bisa, tapi kalau menurut gua sampai Natko dapat Netherrealm itu tetap gak bisa, Ji. Justru dia masuk ke belakang kayak gitu, dia langsung ngasih nyawanya. Iya, Moreno harus bersembunyi terlebih dahulu, nggak boleh ketemu sama Natko. Karena Natko dengan sangat mudah bisa mengcopy hal tersebut. Oke, Light akan menjadi target utama. Shotgun telah dibuka, mulai mendekat belakang dan Light udah tumpah bermasukan dan TV Pos mereka tidak akan kenal dia. Dan di sana ada Fair tershutdown. Sudah diperkirakan jangan sampai shutdownnya di tangan dari Anafel. Itu bakal cair. Dan lihat tim fight tidak akan berhenti. Karena Anafel langsung menuju ke full item. Dan para masukan dari tim EVOS, mereka menutup jalan para masukan dari tim Bigetron untuk mempertahankan mid lane mereka. Tidak akan kenal diam. Eman, kali ini Eman, the smartest gold laner yang pernah kita lihat aja kebingungan untuk bisa mempertahankan laning. Dan bahkan dari 3 lane yang ada, hanya ada 1 turret yang sudah didapatkan oleh tim Bigetron. Ini terbawa tempo sih. Entah kenapa, Bigetron mereka pegang early-nya. Tapi satu gerakan dari Evos yang mereka ikuti, itu menjadi masalah bagi mereka. Ya, bahkan kita sempat melihat yang harusnya Chip bermain dari belakang, tiba-tiba Light yang bisa kita lihat mungkin flanknya bagus, penuh dengan kejutan, tiba-tiba selalu bermain dari depan. What happened untuk Light? Regi dan Ki ini dua yang badak banget. Full defense juga kan kebetulan dari keduanya, jadi ya nggak bakal bisa ditembus dengan mudah. Natko punya Netherrealm. Wow, benar. Fight-nya akan menarik harusnya. Ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. EVOS di musim ganjil, tiba-tiba taringnya muncul. Jadi yang harus diperhatikan juga dari Ini kayak rumor, kayak urban legend yang selalu menjadi kenyataan gitu loh, bro. Kita nggak percaya soal mitos, tapi hal tersebut kenapa selalu terjadi? Kenapa selalu terjadi? Apakah para pasukan dari tim EVOS mereka coba untuk mencoba dari top lane dengan adanya konsep yang mundur ke arah belakang? Eman! Almost take down! Fokus ke arah base. Ini bagi para pasukan dari tim Bigetron. Lihat Eman, itu satu hit aja kalau Sky Piercer-nya nyala dan masuk dari Erlan dengan harta tanpa Desonata. Eman tumbang, bro. Dan gak cuma Eman sih kayaknya yang bakal jadi target. Moreno juga harus ada di Soul Saver plus Dead Sonata bisa jadi combo juga. Yes, langsung instant kill, tapi lihat di depan sana Moreno mencoba untuk menangkap Regi. Regi langsung mencoba untuk merawat ke belakang dengan Zaman Force sudah keluar dan lock yang harus tertutup. Aku bet. Oh, dan Netherrealm dikeluarkan terlalu keburu-buru, tandanya EVOS punya 1 poin lebih. 1-0. Netherrealm dari tim Bigetron sudah gak ada dan EVOS masih punya. Kalau mereka memaksa team fight, ini bisa menjadi jawaban. Team fight paksa kah 5 akan menjadi jawaban karena menurutku EVOS lagi pegang kendali 6.000 gold lead dan flickernya dari Lux sudah digunakan. nggak boleh buru-buru juga sih. Mereka harus lihat kondisinya dan hati-hati dengan Anafel ya. Masalahnya mereka nggak tabrak tengah, karena mereka punya Netherrealm, mereka nggak tabrak tengah. Dan itu dia, para pasukan dari EVOS mereka tidak akan tinggal diam dan ternyata distraction. Target pertama yaitu tengah dan selanjutnya menuju ke arah patung lane. Akankah mereka menabrak Ki di depan sana? Mencoba untuk melakukan zoning out dan gundul. Best turret dari Bigetron gundul ompong-melompong. 3 best start bahkan dengan kondisi Lord yang sebetulnya sudah di-clear dari sebelumnya. Karena dia punya Netherrealm, 1 poin itu Lim yang sangat penting yang membuat Moreno nggak bisa head to head sama Valentina. Dan gak cuma itu, EVOS langsung disengage. Mereka tahu winning conditionnya. Mereka nggak mau membuat Natko harus memicu Netherrealm-nya sekarang juga karena Lord akan muncul sesaat lagi. Dan team fight ini selalu akan jadi lebih menarik. Lain adalah peran penting saat ini. Harus Kalau flank. dia nggak bisa nge-flank tapi jalan kaki, dia harus pakai itu loh. Pakai White white wall. iya, white wall-nya. Molly gak sempat tapi sih. Nggak bakal sempat dan sedikit terlambat. Dan kalau Light Light. ketangkap, Light, sandwich gaming, Light mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Oh my god, Light ter-take down di saat ada munculnya Lord yang sudah enhance. Mereka nggak punya frontliner. Di atasnya coba di-clear dulu. Anafel gimana caranya dia nggak mau sampai 3 lane yang masuk, tapi 4 melawan 5 dengan kondisi 7.000 gold. Ini bukan hal yang mudah untuk Bigetron. Oke, kita bakal menyaksikan mampukah Bigetron mempertahankan tanpa adanya Light di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Coba masuk ke dalam, masih punya Netherrealm dan dibuka begitu saja tim fight itu Netherrealm terbuka. Para pasukan dari tim Bigetron tarik ulur dan mereka kehilangan suara Heki EVOS. Masih mau lebih Emon one last hit. Liga power defensif, gak bisa mempertahankan soal Moreno tapi dia akan muncul kembali dan akhirnya Light gagal menjadi korban selanjutnya. Erlan tidak tersentuh dengan adanya harta tata dari Sonasa membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali menabrak. Zaman Eman
kalinya habis saja mendapatkan poin kill. Albert tidak boleh terlalu terburu-buru dan Bigetron masih berdiri kokoh di garis depan. Masih bisa defense. Zaman Force sebagai penutupan tadi dari Eman mengusir pemain dari EVOS keluar dari base mereka. Hadirnya Anavel di teamfight merubah segalanya lebih baik untuk Bigetron. Iya, cut wave tadi ya, benar-benar menciptakan momentum agar Bigetron masih mampu untuk melakukan defense di 2 wave. Anavel, makin late game makin sulit untuk bisa dihentikan. Karena kalau sudah punya Winter Crown, Anavel akan makin susah untuk ditangkap. Dan kebetulan Moreno masih punya pasif barusan, sehingga dia masih bisa kembali lagi ke Wild Down. 3 detik doang. 3 detik saja. Dan untungnya White bisa menciptakan portal yang tepat di dekat dari Erlan, sehingga Erlan gak bisa melanjutkan kembali teamfight-nya. Kalau tadi portalnya sedikit salah aja. Wah, itu agak sedikit berbeda sih. Cuma yang sangat baik adalah dari sekian ribu banyak chance sosok dari Anavel, dia berhasil ngebuat setengah darah dari best turret miliki dari EVOS. Itu memang kita bisa lihat kecil, tapi itu impact loh, jangan lupakan itu. Oke. Light terlihat ragu tadi ya. Dia kayak mau masuk ke dalam area jungle. Karena kondisinya mereka harus lane managementnya dibenerin bro. Kalau dia maksa, walaupun dapat audisi yang pas, masih minimal banget mereka sudah merah. Dan juga nggak ada vision sama sekali sih. Jadi kayak ya mungkin dari Light pun dia bingung akan lewat mana, akan kemana. Kecuali ya ada satu informasi aja di mana nih lokasi player dari EVOS mungkin akan berbeda. Awas kena Red Sonata, awas kena Red Oke, Sonata. tapi kita menyaksikan di mana ada satu momentum di saat mereka bisa mendapatkan lot tersebut. Laning management masih bisa dipegang. Dan tapi lihat, metal detector apa? Berasa menghilangkan terjata para pasukan di Bigetron masuk tiba di dalam turret itu bukan baik. Emma seorang diri dikejar oleh seorang Albert dan tiba terpecah belah. Ini Pajada memaksakan tiba yang tidak dibutuhkan oleh tim Bigetron yang akhirnya membuat mereka hampir terwipe out. The one last man standing NFL. What happened Bigetron? Dan ini dia di game yang pertama. EVOS berhasil menunjukkan ketajaman dari giginya. Tapi nampaknya masih di clear. Albert tercatat fokus ke arah gamenya dengan adanya sosok Erlan. Legend dari didapatkan. Double kill dan EVOS